Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Awalia dari kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Nah, di mana tugasnya menceritakan salah satu teori dari tokoh penerima penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi. Nah, di sini saya akan memilih tokoh yaitu Robert Merton Solow atau biasanya disebut Robert Solow. Nah, ia merupakan seorang ekonomi Amerika Serikat yang terkenal khususnya atas karyanya pada teori pertumbuhan ekonomi. Ia meraih penghargaan Nobel dalam ekonomi pada tahun 1987. Model pertumbuhan ekonomi Solow sering dikenal sebagai model pertumbuhan ekonomi neoklasik. Solow menghitung bahwa sekitar 4/5 pertumbuhan ekonomi dalam output di Amerika Serikat berburu diakibatkan oleh proses teknik. Robert Solow memiliki pendapat tentang pertumbuhan ekonomi, yaitu rangkaian kegiatan bersumber tentang 4 faktor utama, yaitu yang pertama manusia, yang kedua akumulasi modal, yang ketiga teknik modern, dan yang keempat output atau hasil. Beliau mendasarkan modelnya berdasarkan pada model Harold Domar yang terdahulu, tetapi memasukkan perbedaan yang signifikan di dalam modelnya sendiri. Perbedaan ini terletak pada hakikat bahwa Solow menganggap pekerjaan penuh dapat dicapai dengan menyesuaikan upah yang diberikan kepada tenaga kerja. Teorinya sama sekali bertentangan dengan teori awal, bahwa ekonomi sedang menghadapkan krisis yang sangat besar. Beliau tidak lama lagi akan mengikuti teori lain, bahwa buruh dan modal bukanlah dua faktor utama yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, seperti yang disampaikan oleh ahli ekonomi lainnya. Beliau mencadangkan bahwa faktor ketiga perlu dipertimbangkan juga jika pertumbuhan kadarnya akan dikira secara nyata. Faktor ini disebut juga sebagai Solow residual, yang boleh dikaitkan dengan perubahan teknikal yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang sehat. Beliau juga membuat model baru yang menjadikan model baru lebih penting daripada model lama yang berdasarkan teknologi yang lazim pada masa itu. Dengan demikian, model baru membuat perubahan yang lebih baik ke arah di bidang teknologi yang lebih canggih. Pada tahun 1950, beliau membangunkan model matematik yang menunjukkan bagaimana berbagai faktor lebih menyumbangkan bersama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mapan untuk negara yang lebih maju. Bertentangan dengan kepercayaan normal, beliau menggambarkan bahwa kemajuan teknologi memberikan rangsangan yang lebih besar kepada ekonomi daripada peningkatan modal atau tenaga kerja yang lebih banyak. Penerapan teorinya di zaman sekarang adalah perkembangan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Contohnya pada penggunaan alat telekomunikasi, di mana yang dulunya masyarakat menggunakan alat telekomunikasi seperti surat dan juga telepon rumah. Namun sekarang masyarakat sudah lebih mudah untuk berkomunikasi menggunakan handphone, di mana orang sudah bisa menggunakan handphone dan dibawa kemana saja. Dan fitur-fitur di dalam handphone juga sekarang semakin banyak dan semakin canggih, seperti kamera dan juga bisa bertatap muka langsung menggunakan handphone dari jarak jauh. Di zaman sekarang juga sudah mudah kita memperoleh informasi-informasi agar memudahkan manusia dalam menciptakan teknologi yang lebih maju dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Adapun argumen saya terhadap teori Robert Solow yang telah disampaikannya ini, saya mendukung sekali tentang teori yang telah disampaikannya, di mana dia mengepentingkan teknologi agar lebih maju untuk kedepannya. Nah, dapat kita lihat sekarang kebanyakan perkembangan zaman mengepentingkan dan mengharapkan teknologi yang semakin canggih dan semakin maju untuk menciptakan output yang berkelas dan bernilai untuk menambah pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Di mana contohnya seperti teknologi modern zaman sekarang, yaitu mobil listrik. Di mana mobil listrik hingga sekarang memiliki kemajuan yang signifikan dan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dari penyampaian saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.